Oke, halo semuanya. Ya, hari ini Mister akan melanjutkan pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang baru. Nah, anak-anak sekalian, pada bab pertama kita sudah belajar tentang satu teks, yaitu teks pidato. Dan tentunya kalian sudah melihat gitu ya, kalian sudah belajar dan harusnya kalian sudah mulai memahami bagaimana bentuk dari teks pidato tersebut. Oh, ternyata teks pidato memiliki struktur, memiliki tujuan, memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang tidak boleh dilupakan ketika kita mulai membuat pidato. Dan tentunya di bab sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang cara berpidato seperti apa, bagaimana gesturnya, bagaimana mimiknya, bagaimana temponya dan segala macam. Nah, pada kali ini Mister akan jelaskan bab yang selanjutnya dari pembelajaran kita di kelas 8, yaitu kalau kalian sudah lihat di depan kita akan belajar tentang teks resensi. Di sini Mister akan persingkat gitu ya, supaya lebih mudah diingat, Mister persingkat menjadi teres. Nah, dalam teres ini hal-hal yang akan dipelajari dan akan dilakukan adalah kita akan banyak mengulas karya, memberi informasi, dan menilai kualitas dari sebuah hal. Gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian perhatikan, kalian simak supaya kalian jadinya paham. Nah, hari ini tuh nggak akan semuanya Mister jelaskan gitu ya, tapi mungkin hanya bagian-bagian tertentu saja, mungkin hanya dalam pengertian, ciri-ciri, manfaat, tujuan, dan segala macam. Jadi boleh kalian persiapkan catatan kalian supaya nanti ketika Mister menjelaskan kalian juga boleh mencatat hal-hal yang penting supaya nanti kalau kalian bingung sesuatu kalian boleh menanyakan kepada guru-guru kalian. Oke? Oke, kita akan mulai. Nah, anak-anak kalau kita berbicara tentang resensi itu kadang-kadang menjadi kata yang jarang sebenarnya kita dengarkan. Tapi kalau Mister jelaskan bentuknya seperti apa, mungkin kalian bakal lebih ngeh ternyata kita sering melakukannya gitu ya. Nah, contoh siapa yang di sini pernah menonton ini nih, dua hal ini? Oh, yang pertama itu Gadget In, mungkin kalian sudah pernah menontonnya dan mungkin ada beberapa yang suka gitu. Di situ biasanya David itu menjelaskan tentang teknologi, tentang alat-alat elektronik, tentang HP, laptop, dan segala macam. Dan di saat dia membuat videonya, tentu ia akan menjelaskan spesifikasinya, lalu ia akan menjelaskan bagaimana pengalamannya ketika menggunakan, baru dia juga akan menjelaskan recommended nggak sih barang ini untuk dibeli di tahun ini dan yang lain-lainnya. Nah, selain daripada itu, ada juga yang pernah menonton review tentang skincare gitu ya, mungkin tentang serum, mungkin tentang hal-hal yang lain, bagaimana reaksinya kepada kulit, apa fungsinya dan segala macam. Nah, anak-anak, dua video ini merupakan bentuk dari video resensi ya. Video resensi di mana mereka mulai menjelaskan dan memberikan yang namanya penilaian terhadap suatu barang, terhadap suatu hal gitu ya. Kalau tadi Gadget In dia memberikan informasi, memberikan penilaian terhadap alat-alat elektronik. Nah, di dalam yang kedua ini berarti memberikan penilaian terhadap skincare ataupun barang-barang skincare. Nah, contoh yang lain lagi sebelum kita lanjut. Contoh yang lain, mungkin beberapa kalian pernah menonton dari Felix Andro Ruby. Dia adalah seorang YouTuber yang sering membuat review buku gitu ya. Dia membaca buku, kemudian dia memberikan penjelasan tentang buku yang dia baca. Lalu yang terakhir ini adalah bentuk daripada movie review ataupun review film gitu ya. Jadi di sini dia menjelaskan jalan cerita dari film tersebut dan bagaimana tanggapannya. Nah, kalau di review buku dia menjelaskan juga nih sama seperti Gadget In tadi, dia menjelaskan bagaimana sih isi daripada buku tersebut, lalu bagaimana penilaiannya, lalu apakah ini recommended atau tidak. Nah, di bagian bawah juga hampir sama anak-anak. Jadi, dia memberikan penilaian terhadap film. Jadi dia menjelaskan film tersebut isinya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, lalu setelah itu dia memberikan penilaian. Nah, dari 4 contoh yang tadi itu merupakan bentuk daripada video resensi, video review. Dan tentu anak-anak kalian sudah tahu kalau biasanya
para YouTuber itu tentu memiliki yang namanya skrip. Ketika mereka mau membuat video, tentu mereka mempersiapkan skrip terlebih dahulu. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Kita di sini bukan membahas tentang eh, video resensi, tapi kita akan membahas teksnya. Jadi yang kalian bayangkan adalah skrip yang mereka gunakan tentu merupakan sebuah teks resensi. Paham ya? Jadi teks resensi itu apa? Jadi secara singkat, teks resensi itu dapat dijelaskan ataupun dapat diartikan sebagai ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Berarti teks resensi adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Karya tersebut bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk album musik, bisa dalam bentuk lagu, dan yang lain-lainnya. Dan selain itu, biasanya teks resensi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran kualitas karya kepada pembaca. Jadi kalian bayangkan ya, sekarang kalian bayangkan kalian pegang satu kertas, oke? Dalam kertas itu tuh ada teks yang berisi penilaian. Kalau kemarin kan kita belajar pidato tuh. Jadi kalau dalam pidato kan ya teksnya berarti berisi pidato. Tapi dalam hal ini di dalam teksnya itu adalah ulasan ataupun penilaian terhadap suatu karya. Lalu bagaimana isinya? Nanti kita pelajarin gitu ya. Lalu setelah kita tahu bahwa teks resensi itu adalah teks yang berisi penilaian, teks yang berisi informasi dari sebuah hal, dari sebuah benda, maka kita lihat fungsinya dalam kehidupan kita apa sih? Apa fungsi daripada teks resensi itu dibuat? Oke, ada 3 fungsi yang Mister buat di sini dan Mister jelaskan adalah yang pertama, teks resensi itu berfungsi sebagai sumber informasi bagi pembaca. Jadi ibaratnya kalian membaca teks resensi tentang novel Bumi karya Terelie gitu ya. Jadi kalian nggak membaca novelnya, tapi kalian cukup membaca teks resensinya, maka kalian akan dapat pemahaman. Oh ternyata si novel Bumi itu terdiri dari cerita seperti ini, lalu dia punya kelemahan, dia punya kelebihan. Makanya kalian dapat informasi gitu ya, pembaca teks resensi itu mendapatkan informasi. Lalu, selain itu, tentu teks resensi ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum menikmati karya. Ibaratnya seperti yang tadi, kalau kalian lagi mau rencananya mau beli HP nih untuk tahun ini. Terus kalian perlu pertimbangan yang mana yang harus dibeli dengan budget yang sudah ditentukan. Nah, kalian bisa menonton tuh, kalian bisa membaca, dalam artian ya, kalian bisa membaca teks resensi tentang sebuah HP. Apakah itu recommended atau tidak? Itu jadi bahan pertimbangannya gitu ya. Kalian bisa menikmati karya atau bisa membantu kalian dalam memilih sebuah hal. Lalu yang selanjutnya tentu menjadi sarana pengembangan literasi. Nah, Mister akan paparkan satu contoh. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat. Ini adalah novel yang sudah pernah Mister baca juga gitu ya. Ini dia. Siapa di sini pernah membaca buku Selamat Tinggal karya Terelie? Sebenarnya Mister pernah membaca ini dari Mister pinjam buku Virginia kelas 8D gitu ya, dan Mister sangat suka dengan isi dari buku ini. Nah, kalau kita membuat sebuah teks resensi tentang si teks buku ini yang berjudul Selamat Tinggal ini, maka dalam video ataupun dalam teks tentu akan diberikan informasi terkait buku maupun isi dari buku tersebut. Akan ada penjelasan singkat tentang jalan cerita dari awal hingga akhir cerita. Lalu selain itu ada apa aja? Selain daripada informasi tentang buku ini, tentu ada penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan dari buku cerita sehingga pendengar ataupun penonton itu bisa jadi berpikir sebelum membeli. Jadi setelah dia menjelaskan tentang identitas buku itu, informasi tentang buku itu, isi cerita buku itu, maka si penulis juga perlu membuat penjelasan tentang kelebihan dan kelemahannya supaya para pembaca itu tentu tahu oh ternyata itu perlu dibeli atau tidak. Ya. Lalu dengan teks resensi ini juga maka itu dapat membantu masyarakat untuk tertarik kepada literasi dan termotivasi untuk meningkatkan literasi. Jadi kalau teks-teks resensi itu ya harus dibaca gitu, namanya juga teks. Tentu itu juga akan meningkatkan yang namanya literasi. Nah, begitu ya.
Jadi dari sekarang mulai bayangkan kalau teks resensi itu teks yang berisi penilaian. Teks yang berisi penilaian terhadap sebuah hal. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contoh penilaian seperti apa. Lalu kita lanjut. Kita lanjut kepada tujuan dari teks resensi ini. Nah, kalau tujuan di sini Mister membuat 3 hal. Yang pertama, tentu tujuan daripada teks resensi adalah memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai karya. Lalu memberikan penilaian objektif dan argumentatif dan mempengaruhi pembaca tertarik atau tidak dengan karya. Jadi sebenarnya teks resensi itu bertujuan untuk memberikan informasi. Tapi informasi yang gimana yang diberikan adalah informasi yang jelas dan lengkap. Oke, jadi tidak boleh sepenggal-sepenggal, tapi harus lengkap dengan lengkap mengenai karya. Lalu setelah itu, setelah dia memberikan informasi, tentu dia juga harus memberikan penilaian. Di dalam teks resensi akan ada penilaian. Penilaian itu harus dibuat dengan objektif dan argumentatif. Dalam artian seperti ini. Kita harus membuat penilaian sesuai dengan apa yang kita rasakan, namun kita harus juga mendukung. Jadi kita nggak bisa memberikan, oh novel ini sangat jelek dan tidak layak untuk dibaca. Nah, tidak boleh kalau hamnya sependek itu nggak boleh, tapi kita boleh berikan yang namanya penilaian yang objektif dan argumentatif dalam artian kita kasih alasan. Novel ini tidak terlalu bagus untuk dibaca oleh anak-anak di bawah 10 tahun. Karena kata-kata yang dibuat, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang cukup sulit untuk dicerna. Itu ya. Jadi di dalam teks resensi ini kita memang memberikan penilaian kita, tapi kita harus menjelaskan alasan-alasan mengapa kita menyebutkan penilaian tersebut. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah memengaruhi pembaca. Nah, ini tuh yang tadi. Apakah dengan hal tersebut pembaca teks resensi bisa tertarik atau tidak dengan sebuah karya? Oke. Nah, kita akan ulas satu-satu tentang tujuan daripada teks resensi ini, jadi boleh diperhatikan. Mister berharap sampai sini masih bisa ditangkap ya, sampai sini masih bisa dicerna dengan baik bagaimana dengan teks resensi ini, supaya kita selanjutnya bisa lebih paham dan mudah untuk mengikutinya. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan atau kalian masih susah untuk memproses informasi yang Mister berikan, boleh di pause dulu, boleh di stopkan dulu, kalian coba baca lagi, coba perhatikan lagi. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan kepada gurunya. Oke? Lalu yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu dan Mister akan kasih contoh. Yang pertama tuh mengenai memberikan informasi. Nah, di sini Mister membuat yang namanya identitas dan juga sinopsis. Identitas ini adalah ya sama seperti kita. Kita pasti punya identitas. Jadi sebuah buku, Mister akan ambil buku lebih banyak gitu ya karena kita juga nantinya akan melakukan teks resensi terhadap buku. Jadi dalam buku itu kita tentu harus menuliskan judulnya apa, penulisnya apa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, jumlah halamannya, ISBN-nya. Jadi kita harus membuat informasi yang lengkap terkait identitas tersebut. Lalu di sisi sebelahnya itu adalah sinopsis. Sinopsis itu berarti informasi tentang isi cerita anak-anak. Jadi di dalam sinopsis ini memang tidak banyak gitu ya, tapi dibuat dalam hal yang singkat terkait isi dari buku tersebut seperti apa, jalan cerita dari awal sampai akhir seperti apa. Mungkin kalian bisa stop untuk baca sinopsisnya karena Mister tidak akan membacanya di sini gitu karena terlalu lama nantinya. Jadi kalian boleh stop dulu, silakan baca kira-kira gimana sih bentuk daripada sinopsisnya. Oke. Nah, itu memberikan informasi. Setelah memberikan informasi, maka yang kedua tadi adalah kita harus memberikan yang namanya penilaian. Nah, dalam penilaian tuh harus dijelaskan dengan baik gitu ya. Kita harus spesifik untuk menilai sebuah hal. Contoh di sini Mister ambil novel Perahu Kertas dari D. Lestari. Jadi di dalam Perahu Kertas ini tentu ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, contoh kelebihannya adalah alur ceritanya menarik. Nah, ketika kita sudah menyebutkan bahwa alur ceritanya menarik, maka kita jelaskan.
Oh, alur cerita perahu kertas itu sangat menarik dan mudah diikuti. Di Lestari mampu meramu kisah cinta, persahabatan, impian dengan apik ataupun bagus sehingga membuat pembaca penasaran dan ingin terus membaca. Jadi kita di sini kan pembuat teks resensi itu tidak hanya menyebutkan bahwa alur ceritanya menarik, stop, nggak sampai di situ gitu. Enggak, tapi dia menjelaskan mengapa cerita alurnya menarik. Nah, tapi ada kekurangannya. Sama, kekurangan itu juga harus dijelaskan dengan spesifik. Kita nggak boleh asal sebutkan tapi kita tidak apa namanya, tidak menjelaskan. Contoh, konflik yang terlalu mudah ditebak. Beberapa konflik dalam novel ini terasa terlalu mudah ditebak dan kurang greget. Hal ini mungkin mengurangi sedikit ketegangan dalam cerita. Jadi kita sebutkan kekurangannya ini, alasannya apa. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari juga kayak gitu anak-anak. Kalau kita nggak suka dengan sebuah hal, kita boleh bilang, oh aku nggak suka tuh masalah kayak gitu. Tapi kita nggak boleh melupakan alasannya. Kita harus kasih tahu. Aku nggak suka hal yang kayak gitu karena A, B, C, D. Jadi ada alasannya. Oke. Nah, udah ya, paham? Yang tadi sudah memberikan informasi, yang kedua memberikan penilaian, yang ketiga disinilah baru kita memengaruhi pendengar. Jadi di sini akan ada kalimat-kalimat yang me- membuat pembaca ataupun pendengar teks resensi itu merasa bimbang apakah mau untuk membeli atau tidak. Nah, makanya di sini tuh ada kata-kata contoh satu ya. Novel ini akan membawa Anda ke dunia yang penuh dengan keindahan alam, persahabatan yang erat dan perjuangan untuk meraih mimpi. Jangan lewatkan petualangan seru bersama Enong dan kawan-kawannya di padang bulan. Jadi di sini dia ajak, ayo belilah padang bulan supaya kalian tahu gimana sih petualangan seru Enong. Jadi kan pembaca resensi itu jadi penasaran, oh Enong kenapa nih gitu. Lalu yang kedua juga, novel ini akan memberikan Anda motivasi dan inspirasi untuk tidak pernah menyerah pada mimpi Anda. Jadi di sini memang dikasih tahu apa benefitnya kalau kita membaca ini. Jadi ingat ya, tadi kita sudah membuat 3 tujuannya, memberikan informasi, memberikan penilaian, dan memengaruhi pembaca. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis teks resensi. Ada 3. Sebenarnya 3 hal ini mudah untuk dicerna gitu ya. Karena ya kalian lihatlah, kalian simak penjelasan Mister. Yang pertama adalah resensi informatif, yang kedua adalah resensi evaluatif, yang ketiga adalah resensi campuran. Kalau dia resensi informatif berarti fokusnya hanya memberikan informasi tanpa dominan memberikan penilaian. Tapi ada nggak penilaiannya? Ada, tapi dia hanya sedikit memberikan penilaian. Dan terbalik dengan evaluatif, dia fokus kepada penilaian tapi tidak terlalu banyak memberikan informasi gitu ya. Lalu yang sesi campuran adalah menggabungkan keduanya, ada informasi dan ada penilaian. Jadi mungkin resensi informasi itu cukup cukup bilang bahwa novel ini gimana, bla 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 bla. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan seorang anak muda dalam meraih mimpinya di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Jadi di sini di resensi informatif dia tidak terlalu banyak memberikan penilaian atau dia tidak terlalu banyak memberikan kelebihan kekurangan. Tapi kalau di resensi evaluatif dia banyak tuh memberikan penilaiannya kayak oh kekurangannya ini, oh kelebihannya ini. Dan yang terakhir resensi campuran berarti menggabungkan keduanya. Jadi balance antara informatif dan evaluatif. Ada penjelasannya, tapi ada juga penilaiannya. Dan nanti tugas kita mungkin akan lebih banyak di dalam resensi campuran ini. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau bertanya nanti kalian catat dulu pertanyaannya, baru tanyakan ke gurunya, gitu ya. Oke. Kalau bingung, stop atau mungkin ulang dulu supaya lebih paham anak-anak. Oke. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir itu adalah manfaat dari teks resensi. Manfaat dalam teks resensi ini dibagi menjadi 3. Apa manfaatnya bagi penulis, apa manfaatnya bagi pembaca, dan apa manfaatnya bagi pemilik karya. Oke, di sini ada tuh penjelasan. Kalau bagi penulis berarti melatih kemampuan menulis dan berpikir kritis. Kalau bagi pembaca mendapatkan informasi dan referensi karya. Kalau bagi pemilik karya berarti mendapatkan umpan balik yang membangun. Nah, ibaratnya gini, orang yang sering menulis resensi itu akan meningkatkan kemampuannya dalam menulis dan mengolah kata-kata. Itu bagi penulis.
Kalau pembaca berarti orang yang sering membaca teks resensi itu akan dapat banyak pemahaman tentang suatu hal dan bisa membagikan kepada orang lain. Dan bagi pemilik karya tentu teks resensi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi gitu ya. Jadi contoh orang lain bilang, "Oh, makanan kamu kurang garam nih," gitu. Makanan kamu kurang garam, oh berarti kita sebagai pemasaknya tentu jadinya sadar, oh berarti selanjutnya jangan diulangi lagi gitu ya. Jadi itu manfaatnya dan hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang manfaat, tentang jenis, tentang tujuan, tentang pengertian, tentang fungsi dan segala macam. Mister berharap kalian paham dan mengerti, kalau belum boleh ditanyakan kepada gurunya. Dan dari sekarang, coba mulai pikirkan karya, buku, novel, film yang pernah kalian tonton atau pernah kalian sukai sebelumnya, biar nanti kita jadikan sebagai bahan untuk resensi gitu ya. Kita akan ulas hal-hal itu supaya kita juga bisa membagikannya kepada teman-teman kita. Oke? Mungkin penjelasan Mister sampai di situ, nanti kalian boleh tanyakan ke gurunya, terkait hal-hal yang belum kalian pahami. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang struktur, kaidah kebahasaan, cara menulis, dan kita akan melakukan banyak aktivitas. Jadi silahkan kalian tetap semangat dalam belajar. Oke? Kalau begitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. God bless you.